underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada sebuah peraturan di pemilu kada 2024 bahwa pasangan calon atau tim kampanye itu dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan kampanye dengan ketentuan dalam bentuk barang dan nilai barang tersebut paling banyak 1 juta rupiah. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini gila. Peraturan ini peraturan yang sangat tidak betul. Katanya Indonesia akan memberantas korupsi. Dan pemilu itu, ini sekarang peraturan ini kan untuk pilkada sekarang ini, di mana rakyat diminta untuk memilih pemimpin daerahnya masing-masing secara bebas, aktif dan rahasia, ya, demokratis, one man one vote, ya. Nah, sekarang dari dulu itu peraturan pusat maupun daerah untuk memilu itu tidak boleh ada yang namanya money politik. Betul. Artinya tidak boleh ada pemberian materi maupun uang kepada pemilih agar dia dipengaruhi untuk memilih seseorang. Bukan karena programnya, bukan karena visi misinya, tapi karena ada fulus. Ya, ada lembaran biru yang 50.000 atau lembaran merah yang 100.000. Kalau yang murah-murah ya yang lembaran hijau 20.000 gitu kan nggak boleh pakai seperti itu. Ya, serangan fajar itu kan mampir di rumah-rumah bagi-bagi duit. Ya, itu kan dilarang. Itu sudah bagus, walaupun pelaksanaannya, pengawasannya setengah mati kan. Dan tidak ada orang yang ditangkap karena atau digugurkan calonnya karena politik uang. Nah, sekarang ini malah hebat, ya, hebat dalam tanda petik ya. Ini malah dilegalkan. Jadi calon itu boleh memberi sesuatu kepada calon pemilih, walaupun ini dilewatkan tim sukses ya. Ya memang kalau calonnya itu bagi-bagi sendiri kalau rasanya aneh, tapi tim sukses boleh bagi. Ya, tim suksesnya boleh bagi materi maupun duit, asal tidak lebih dari 1 juta rupiah. Nah, ini gimana? Ini gimana? Ya, jadi nanti siapa yang jadi pemenang adalah siapa yang punya duit lebih banyak. Betul. Padahal cita-cita dari demokrasi, cita-cita dari pilkada atau pemilu itu adalah pilihlah calon-calon yang mempunyai visi misi yang bagus untuk mensejahterakan rakyat. Tapi mungkin nggak Om Bob, pemilu itu tanpa adanya uang? Ya, dikatakan tidak mungkin, mungkin. Cuman susah dibuktikan. Ya, nah, sekarang malah ini diresmikan. Lah ini kan gimana? Ya, apakah peraturan ini akan diteruskan atau tidak? Sampai hari ini belum ada ketentuan atau aparat atau pimpinan dari negara kita ini yang mengatakan bahwa aturan itu tidak berlaku. Ya, jadi ini kan seperti melembagakan sesuatu yang melanggar hukum tapi diresmikan. Ya, kalau memang ini boleh, ya kita bisa ngambil contoh aja seperti sekarang. Kalau perjudian itu adalah dilarang kan? Ya, betul. Ya, perjudian itu kan banyak yang ditangkap. Betul. Ya, misalnya ada orang main gaplek di pinggir jalan, ya itu ditangkap karena undang-undang nggak boleh main gaplek. Ya, kemarin di Semarang itu ada terjadi ya. Di dalam sebuah gedung apa itu ada yang permainan roulette, judi betul ya. Nah, itu ditangkap ya, dan kan terbukti ya. Nggak cuma itu kan, masih banyak kasus-kasus yang lain. Misalnya itu adu jago. Ya, adu jago kan menurut undang-undang nggak boleh. Ya, maka masih ada yang main. Ya, masih ada yang adu ya. Seperti itu ya. Usut punya usut, oh ternyata kelakuan-kelakuan pelanggaran tadi itu ada yang melindungi. Ya, nah sekarang kalau ini memang tidak bisa diberantas,
memakai rumus tadi itu bahwa pilkada itu boleh memberikan hadiah berupa uang maupun barang senilai tidak lebih dari 1 juta. Lah tadi itu pelanggaran tadi itu judi macam-macam tadi itu kan tetap tidak bisa dihilangkan kan. Peraturan tidak boleh main judi itu sudah hampir 50 tahun di Indonesia nggak boleh. Tapi masih ada terus. Lah ini kan sama dengan pilkada tadi itu atau pemilu, tidak boleh pakai uang terus tapi susah diberantas, susah dibuktikan, maka diresmikan saja. Lah kenapa kalau judi seperti tadi itu kok nggak diresmikan saja? Kan sama. Ya jadi di sini pemerintah atau oknum-oknum pemerintah tadi itu ambivalen. Ya kalau dia ada kepentingan karena punya duit kan, siapa tahu nanti dia kalau ikut pemilu ada duitnya banyak, nah itu dia bisa menang kan karena tinggal bagi duit toh, ya kan? Lah kenapa kok tidak untuk judi yang lain? Padahal itu kalau judi dilegalkan, ada kasino resmi di seluruh kota-kota besar Indonesia misalnya ya, seperti zaman kuno, zamannya Pak Harto itu kan ada itu, ada yang namanya Bonansa, ada yang namanya Niak ya. Itu kan uangnya pajak itu kan dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Kalau yang paling terkenal Jakarta itu kan dari Gubernur Ali Sadikin, ya ada judi Wawi, ya itu jadi duitnya itu jadikan untuk membangun Jalan Kumuh Tamrin yang sekarang menjadi megahnya seperti itu. Itu dulu kan dari hasil pajak judi. Nah, kenapa itu hari ini tetap dilarang? Tapi toh tetap ada. Berarti kan ada yang melindungi. Ya. Jadi pemerintah secara resmi melarang, tetapi oknum-oknumnya dari larangan itu mendapat duit. Seperti pilkada sekarang ini. Ya, jadi mestinya yang paling gawat ya pilkada ini. Kalau sampai money politik ini diresmikan, diizinkan, ya semua nanti milihnya dari money politik. Nggak milih lagi dari siapa yang visi misinya terbaik dan track recordnya yang terbaik siapa. Tidak seperti itu. Kalau ini sampai terjadi, maka demokrasi di Indonesia itu menjadi demokrasi salah kaprah. Ya, lebih baik nggak ada demokrasi seperti itu lagi. Kembalikan kepada titahnya bahwa pejabat daerah itu dipilih oleh DPR, presiden dipilih oleh MPR, agar supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.